Selamat datang di modul kedua, paradigma membaca yang efektif. Paradigma adalah sebuah pandangan yang sudah begitu mendalam sampai menjadi acuan dalam diri. Pada dasarnya tidak ada yang benar dan salah pada sebuah paradigma. Namun pertanyaannya adalah, apakah paradigma itu membantu Anda mendekatkan diri dengan impian Anda atau tidak? Apakah paradigma ini mendukung Anda atau tidak? Paradigma yang mendukung akan memberikan kemudahan dalam membuat kemajuan. Ya, begitu juga sebaliknya. Dalam modul kedua ini kita akan membahas 3 materi yang perlu dipahami dan diterapkan untuk menguasai bajikilat dengan baik. Materi pertama adalah standar membaca. Standar adalah sesuatu yang kita tetapkan pada diri kita sendiri dan menjadi acuan minimal bagi otak kita. Materi kedua membahas tentang paradigma membaca lama dan baru yang perlu diadopsi. Materi ketiga adalah minimum effective dose. Ini adalah prinsip daya ungkit, sehingga Anda bisa menggunakan energi dengan minimal untuk hasil yang optimal. Mari kita mulai ke materi pertama dari modul kedua. Standar membaca. Standar adalah sebuah acuan. Acuan ini dianggap sebagai acuan minimal. Artinya untuk bisa lolos maka standar ini harus dicapai. Jika ada standar dan otak kita memahami bahwa jika kita tidak mencapai standar ini, maka kehidupan kita akan ada yang kurang dan mengalami hal yang tidak nyaman, maka otak akan menjalankan standar ini. Jika otak yang sifat kerjanya selalu mencapai standar minimal bertahan hidup ini menangkap sinyal bahwa ternyata kalau saya tidak mencapai standar itu, hidup orang ini tetap baik-baik saja, maka tidak akan ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Misalkan membaca. Jika standar membaca Anda adalah 1 buku selesai dalam 2 jam setiap minggu, dan jika tidak melakukannya, maka akan terjadi hal yang tidak menyenangkan bagi Anda, apapun definisinya. Maka otak akan mencari cara apapun agar Anda bisa menjalankan standar ini. Contoh lain, jika Anda mengatakan bahwa standar Anda dalam membaca adalah menuntaskan 1 buku dalam 2 jam, dan jika tidak melakukan ini kehidupan Anda baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang berisiko apa-apa, kehidupan Anda juga nyaman-nyaman saja, dengan kata lain Anda sudah sedang hidup dalam standar hidup yang Anda inginkan, maka otak tidak akan menjalankan program membaca buku itu. Standar akan dijalankan jika kita jelas bahwa menjalankan standar tersebut akan memberikan kita kemajuan yang penting untuk mencapai impian, dan impian itu adalah standar hidup yang benar-benar Anda inginkan dan merupakan sebuah keharusan untuk mencapai standar tersebut. Dan juga jika tidak mencapainya, akan ada hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi. Sesuatu yang berisiko bagi Anda. Jika Anda tidak memenuhi hal itu, maka akan ada celah untuk tidak menjalankan standar itu. Sederhananya, Anda hanya boleh tidak membaca buku dan mengembangkan diri Anda jika Anda sedang menikmati kehidupan Anda. Ini adalah standar kehidupan yang sangat Anda inginkan, tidak lebih dari ini. Jika tidak, mulailah membuat standar baru. Standar tentang hidup akan dibahas di bonus membuat kurikulum pengembangan diri. Dalam materi ini kita akan membahas tentang standar membaca. Mari kita sadari, selama ini berapa lama standar Anda menyelesaikan 1 buku setebal 200-300 halaman? Tentu maksud saya adalah buku non-fiksi. Oke? Jika buku fiksi, ya Anda pasti bisa jadi Anda menghabiskan walaupun Anda harus bergadang sampai jam 5 pagi. Tapi biasanya buku non-fiksi baru 15 menit saja sudah matuk-matuk buku. Ya itulah kenapa orang bilang itu ngantuk-ngantuk ayam. Karena mematuk-matuk gerakannya. Jika Anda menjawab 5 minggu atau berapapun rentang waktunya, maka masih mungkin buku itu selesai. Tapi jika jawabannya adalah tidak jelas berapa lama, maka sudah pasti banyak sekali buku yang tidak pernah tuntas. Masih banyak buku yang sampul plastik. Nah, menurut Paul Edwards, seorang pakar yang mendalami dunia membaca, rentang waktu menyelesaikan buku dengan efektif adalah 6-8 jam. Dan tentu beliau juga menyarankan kepada kita untuk membaca buku-buku non-fiksi. Karena buku-buku inilah yang akan meningkatkan kualitas hidup dan menemani sepanjang hidup kita.
sesekali membaca buku fiksi sah-sah saja. Oke? Nah, dengan sistem baca kilat, Anda akan bisa menuntaskan satu buku dalam 2 jam. Bahkan banyak alumni yang kurang dari 2 jam sudah menuntaskan bukunya beserta mind map dan mencapai tujuan membacanya. Ini adalah standar emas yang akan Anda nikmati jika Anda mendalami dan menguasai baca kilat. Tentu dengan melewati 20 jam masa krisis dalam menguasai skill. Jika Anda ingin standar ini jadi milik Anda, maka tentu akan ada harga yang harus dibayar. Artinya, tentu ada harga yang harus Anda keluarkan. Usaha Anda, komitmen, melepaskan paradigma membaca yang tidak mendukung Anda sampai berkomitmen untuk melewati tantangan 20 jam. Mari kita mulai dengan membuat komitmen. Di member area, Anda akan menemukan tautan untuk mengunduh sebuah lembaran. Ini adalah lembaran komitmen. Komitmen yang Anda nyatakan pada diri Anda sendiri. Dalam lembaran komitmen ini, Anda tuliskan standar membaca yang saya berkomitmen untuk mewujudkannya adalah saya bisa menuntaskan satu buku dalam 2 jam dengan pemahaman tinggi dan mencapai 100% tujuan membaca setiap hari. Atau setiap minggu, atau setiap 3 hari. Seandainya setelah Anda menuliskan setiap hari, lalu dalam kepala Anda ada keributan, coret dulu. Ganti dengan 3 hari atau 4 hari. Masih ribut juga? Ganti seminggu. Masih ribut juga? Minta diam. Maksimum seminggu, oke? Lalu tuliskan, untuk itu saya berkomitmen untuk mempelajari baca kilat dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk mempraktikkan baca kilat, membangun kebiasaan membaca dan mewujudkan standar emas membaca yang saya tetapkan pada diri saya sendiri. Berikan tanggal dan tanda tangan Anda. Betul, Anda tidak mengumpulkannya ke saya. Ini adalah komitmen Anda pada diri Anda sendiri. Integritas Anda pada diri sendiri. Dan perlu membangun kebiasaan ini dengan disengaja. Standar ini hanya bisa dibentuk dengan kebiasaan yang disengaja. Jangan berharap Anda bisa menjalani standar ini dengan otomatis. Standar atau kebiasaan yang bisa dilakukan dengan otomatis hanyalah kebiasaan yang kecil, kebiasaan yang tidak memerlukan usaha besar. Tapi standar yang Anda ingin bentuk untuk kemajuan diri Anda tidak akan pernah menjalani proses yang disebut dengan otomatis. Tapi merupakan standar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan setiap hari. Mari kita analogikan dengan mendaki gunung. Bayangkan kehidupan terbaik Anda adalah puncak gunung. Apakah Anda bisa naik ke atas tanpa perlu berjalan dengan penuh usaha? Tentu tidak. Anda hanya bisa melangkah dengan tanpa usaha kalau Anda sedang berjalan menuruni gunung. Bayangkan usaha menaiki tangga dan menuruni tangga. Kebiasaan yang membawa Anda maju adalah kebiasaan yang harus sengaja dilakukan. Kebiasaan yang dengan sengaja dibentuk dan dengan penuh kesadaran terus-menerus dilakukan. Bayangkan setelah Anda membaca 100 buku dengan sistem baca kilat. Apakah Anda secara otomatis setelah itu akan membaca buku terus-menerus secara otomatis? Kemungkinan besar tidak. Tapi Anda akan dengan sangat mudah untuk memutuskan dan memilih untuk membaca dibanding melakukan hal lain. Saat itu terjadi, Anda mengetahui bahwa Anda sudah hidup dalam standar hidup itu dan bisa mengembangkan diri Anda dengan baik. Standar adalah apa yang Anda tentukan pada diri Anda sendiri dan dengan sengaja selalu mencapainya.